Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irfan Ardandi, perwakilan dari kelompok 4, kelas S1 PT07C, ingin mempresentasikan terkait tugas besar Siskomsel mengenai bagaimana kami menggunakan software Atoll untuk melakukan coverage planning. Topik kali ini berjudul Perencanaan Coverage Jaringan Seluler LTE menggunakan frekuensi 2300 MHz dengan bandwidth 20 MHz di DKI Jakarta. Untuk skenario-nya itu menggunakan MoMaImo dan SuMaImo. Nah, pada video pertama ini saya akan contohkan dengan skenario SuMaImo terlebih dahulu. Oke, tabel sebelah kiri adalah tabel link budget dan tabel sebelah kanan adalah parameter tugas untuk kebutuhan simulasi yang dijalankan. Jadi untuk mengetahui hasil parameter pada sebelah kanan itu diperlukan tabel link budget. Contohnya pada video kali ini kelompok saya menggunakan frekuensi 2300 MHz, bandwidth 20 MHz, tinggi antena 40 meter, first channel dan last channel 38650, dan perlu dikonversi ke EARFCN terlebih dahulu dan hasilnya adalah 40215 dan parameter sebagainya. Nah, untuk luas DKI Jakarta itu berkisar 661 km persegi dan kemudian dapat diasumsikan. Nah, setelah semua parameter berhasil didapatkan, maka jumlah set yang diperlukan itu berkisar sampai 197 site. Oke, pada simulasi yang dijalankan, tahapan pertama yaitu mengimport data clutter, yaitu ada attitudes, kemudian ada clutter classes, dan clutter height, serta height map Pulau Jawa dan jalan. Nah, kemudian mengatur untuk zonanya, itu ada di bagian dokumen, properties, projection, kemudian pilih WGS 84 UTM dengan zona 49S. Nah, kode ini tuh untuk wilayah atau area sekitar DKI Jakarta dan kemudian mengatur display ke global. Nah, untuk degree formatnya itu menggunakan yang minus. Oke, tahapan berikutnya supaya tampilan project atau mapnya dapat dilihat lebih jelas, maka dapat menggunakan fitur online maps dan menambahkan tampilan OpenStreetMap sehingga menghasilkan gambar seperti di atas. Oke, tahapan berikutnya dapat mengzoom ya atau memperbesar map untuk planning yang akan direncanakan. Nah, berhubung saya kelompok 4 itu mendapatkan area ibu kota, maka yang di zoom adalah daerah DKI Jakarta. Kemudian dapat menandai wilayah yang lebih spesifik, yaitu dengan cara mempoligon daerah DKI Jakarta. Nah, caranya itu ada di menu Geo, kemudian Zone, Computation Zone, dan Draw Rectangle. Nah, seperti yang sudah direncanakan di awal, untuk luas DKI Jakarta itu disesuaikan ya, di sekitar 661 km persegi. Oke, tahapan berikutnya yaitu mengsetting parameter. Nah, pada propagation model itu terdapat banyak pilihan ya. Kali ini saya akan contohkan coverage planning dengan model propagasi COS 231 HTA. Oke, tahapan berikutnya yaitu mengsetting parameter pada bagian radio network setting, kemudian frekuensi, dan pilih band. Pada bagian ini disesuaikan saja tergantung frekuensinya ya. Pada tabel di atas, apabila frekuensinya 2300 MHz, maka band yang digunakan yaitu 40 TDD serta first channel dan last channel yang digunakan sama yaitu 38650. Tapi angka 38650 itu perlu dikonversi ke EARFCN pada model COS 231 HTA. Nah, perhitungan EARFCN first channel dan last channel dari 38650 pada LTE EARFCN kalkulator itu mempunyai nilai 40215. Untuk bandwidth itu disesuaikan saja yaitu 20 MHz dan jangan lupa juga untuk duplexing modenya itu diubah dari FDD ke TDD. Karena band 40 frekuensi 2300 MHz itu TDD. Oke,
Tahapan berikutnya yaitu mengsetting pada bagian antena. Caranya yaitu pilih radio network equipment, kemudian group by, kemudian pilih minimal frekuensi. Nah, kemudian pilih yang minimalnya 2010 MHz karena pada minimal frekuensi 2010 MHz itu mempunyai maksimal frekuensi antena 2635 MHz. Kemudian pilih saja yang ada dan diubah pada inode begin menjadi 18 dBi karena berdasarkan tabel budget link yang kita gunakan. Oke, tahapan selanjutnya ya masih pada bagian radio network equipment yaitu men-setting TMA. Nah, untuk settingan noise figure itu disesuaikan saja dengan apa yang kita gunakan pada tabel link budget yaitu 7 dB. Kemudian pada settingan feeder itu pilih bebas mana saja. Nah, tapi kali ini saya akan menggunakan 1-5/8 2100 MHz. Nah, kemudian pada settingan transmitter equipment, noise figure itu disesuaikan saja dengan tabel budget yang kita gunakan yaitu 7 dB. Tahapan selanjutnya yaitu masuk ke radio network setting dan buat baru station template dan masukkan beberapa parameter berdasarkan tabel budget linknya. Nah, untuk tinggi antenanya itu kita sesuaikan saja ya, yaitu 40 meter. Kemudian model antena diubah menjadi yang sudah kita setting tadi bernama COM4S1.07C. Pada bagian transmission dan reception, karena mau menggunakan Sumaimo, maka menggunakan 1x1. Misalnya ingin menggunakan memo, maka tinggal diubah saja menjadi 4x4 atau 8x8 juga bisa. Nah, untuk propagasi model seperti yang sudah dikatakan di awal, kita itu menggunakan cos 231 Hz. Nah, untuk main resolution itu diubah menjadi 100 meter dan extended resolution itu diubah menjadi 20 meter. Nah, untuk radius sel atau main radiusnya itu kita ubah dulu berdasarkan perhitungan cos 231 Hz, yaitu mendapatkan 2,26 km. Nah, untuk hexagon radius itu setengahnya dari main radius, yaitu menghasilkan 1,12 km. Nah, untuk extended radius kita buat lebih besar dari main radius, yaitu kita buat 4000 meter. Oke, kemudian masih pada settingan yang sama, tepatnya di bagian transmitter untuk PMA, kemudian feeder, dan transmitter. Kita pilih saja yang sudah kita buat tadi, namanya itu sama ya, yaitu kelompok 4 S1.07C. Untuk panjang kabel, dikarenakan kita mempunyai ketinggian 40 meter, maka dilebihkan sedikit, yaitu panjang kabelnya kita buat 50 meter. Kemudian masih pada setting yang sama, tepatnya di bagian sel atau LTI-nya, untuk max power in output power, kita pakai berdasarkan tabel budget link yang kita gunakan, yaitu sebesar 46 dBm. Nah, untuk frekuensi band kita gunakan yang sudah kita buat tadi, yaitu bernama kelompok 4 S1.07C. Nah, untuk range distance atau luas selnya ada perhitungannya ya. Dan hasilnya itu 3.370 meter. Nah, untuk minimal RSRP juga ada perhitungannya. Dan hasilnya negatif 124,19 dBm. Nah, untuk diversity support kali ini saya akan contohkan skenario terlebih dahulu yaitu Sumaimo. Oke, tahap selanjutnya yaitu menaruh set dengan asumsi jumlahnya itu berkisar 197 set. Kemudian jika sudah semua, maka langkah berikutnya yaitu pengambilan data dengan cara mengkalkulasi pada menu prediction dan memilih parameter apa yang ingin diambil. Nah, pada simulasi yang sudah dilakukan itu terdapat 4 parameter ya yang diambil, yaitu ada coverage by sinyal level, effective signal analysis, dan coverage by C per I plus N level, dan coverage by throughput. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil parameter pengujian menggunakan skenario Sumaimo. Nah, berdasarkan hasil pengambilan data dari coverage by sinyal level untuk downlink, rata-rata base sinyal level yang didapatkan itu sebesar negatif 82,40
2,69 dBm dengan area cakupan seluas 660,4 km persegi, dan ini termasuk dalam kategori cukup bagus. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil pengambilan data dari coverage by CE plus N untuk downlink ya, rata-rata yang didapatkan menghasilkan nilai 3,86 dB dengan area cakupan seluas 594,88 km persegi, dan ini termasuk dalam kategori luar biasa atau sangat bagus ya. Oke, berdasarkan hasil pengambilan data dari coverage by CE plus N untuk uplink, rata-rata yang didapatkan itu menghasilkan nilai 17,23 dB dengan area cakupan seluas 660,3 km persegi, dan ini termasuk dalam kategori luar biasa atau sangat bagus juga. Oke, selanjutnya berdasarkan pengambilan data dari Effective Signal Analysis atau RSRP untuk downlink, rata-rata yang didapatkan untuk pengetesan di DKI Jakarta itu mempunyai nilai negatif 102,21 dBm dengan area cakupan seluas 660,34 km persegi, dan ini termasuk dalam kategori buruk. Oke, selanjutnya, berdasarkan pengambilan data dari Effective Signal Analysis atau RSRP untuk uplink, itu rata-rata yang didapatkan untuk pengetesan di DKI Jakarta mempunyai nilai negatif 98,12 dBm dengan area cakupan seluas 660,1 km persegi, dan ini termasuk dalam kategori buruk. Oke, berdasarkan pengambilan data dari coverage by throughput untuk downlink, rata-rata yang didapatkan untuk pengetesan di DKI Jakarta itu menghasilkan nilai dengan kecepatan 1683 kbps dengan area cakupan seluas 588,3 km persegi, dan ini termasuk dalam kategori sangat buruk. Oke, selanjutnya berdasarkan pengambilan data dari coverage by throughput untuk uplink, rata-rata yang didapatkan untuk pengetesan di wilayah DKI Jakarta mempunyai nilai dengan kecepatan 471,94 kbps dengan area cakupan seluas 658,1 km persegi, dan ini termasuk dalam kategori buruk. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan terkait skenario Sumaimo beserta analisis hasil yang didapatkan berdasarkan pengujian. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan hasil pengujian parameter terkait skenario Mumaimo yang mencakup analisis hasil yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya atau teman-teman dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Perencanaan coverage jaringan seluler LTE menggunakan frekuensi 2300 MHz TTD dengan bandwidth 20 MHz di DKI Jakarta menggunakan skenario Mumaimo. Skenario Mumaimo itu terdapat 8x8 dan 4x4. Namun pada kasus ini yang akan dibahas yaitu Mumaimo 4x4. Oke. Hasil skenario Mumaimo. Next. Parameter coverage by signal level untuk downlink. Hasil pengambilan data dari coverage by signal level untuk downlink, rata-rata base signal level yang didapatkan sebesar min 82,3 dBm dengan area cakupan sekitar 660,1 km kuadrat. Dan ini termasuk dalam kategori cukup bagus apabila dibandingkan dengan Sumaimo. Untuk jangkauan area yang dihasilkan relatif tidak ada perbedaan dengan Sumaimo dan masih cukup baik. Untuk coverage sinyal level juga perbedaannya tidak jauh berbeda dan relatif sama. Perbedaannya hanya 0,3 dBm. Next. Parameter coverage by CE plus N untuk downlink.
Hasil pengambilan data dari coverage by CI plus N untuk downlink, rata-rata yang didapatkan menghasilkan nilai 0,58 dB. Dan ini di dalam kategori cukup normal atau tidak buruk, dan tidak bagus juga. Apabila dibandingkan dengan Sumaimo, untuk Mumaimo, hasilnya di luar dugaan untuk coverage CI plus N. Karena yang dijangkau sangat turun jauh dengan total jangkauan hanya 67,6 km kuadrat saja. Untuk kualitas nilai yang dihasilkan masih dalam kategori yang sama dengan Sumaimo, yaitu masih batas normal. Next. Parameter coverage by CI plus N untuk uplink. Hasil pengambilan data dari coverage by CI plus N untuk uplink, rata-rata yang didapatkan menghasilkan nilai 15,77 dB, dan ini termasuk dalam kategori luar biasa atau cukup bagus. Untuk jangkauan area yang dihasilkan cukup baik dengan total coverage CI plus N seluas 660,5 km kuadrat. Apabila dibandingkan dengan Sumaimo, untuk Mumaimo hasilnya kurang lebih hampir sama, yaitu hanya berbeda 0,2 km kuadrat saja. Untuk kualitas nilai yang dihasilkan masih dalam kategori yang sama dengan Sumaimo, yaitu sama-sama dalam kategori luar biasa atau cukup bagus. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan lanjutkan. Berikutnya adalah parameter efektif sinyal analisis atau RSRP untuk downlink. Hasil pengambilan data dari efektif sinyal analisis atau RSRP untuk downlink, rata-rata yang didapatkan untuk pengetesan di DKI Jakarta mempunyai nilai 101,68 dBm. Pas 660,06 km kuadrat, dan ini termasuk dalam kategori buruk. Apabila dibandingkan dengan Sumaimo, untuk Mumaimo hasilnya kurang lebih hampir sama untuk jangkauan maupun rata-rata RSRP yang dihasilkan dengan sisih 0,28 km kuadrat saja. Untuk kualitas nilai yang dihasilkan masih dalam kategori yang sama dengan Sumaimo, yaitu sama-sama dalam kategori buruk. Untuk parameter efektif sinyal analisis atau RSRP untuk uplink, hasil pengambilan data dari efektif sinyal analisis atau RSRP untuk uplink, rata-rata yang didapatkan untuk pengetesan di DKI Jakarta mempunyai nilai minus 98,11 dBm dengan area cakupan seluas 660,9 km kuadrat, dan ini termasuk dalam kategori buruk. Apabila dibandingkan dengan Sumaimo, untuk Mumaimo hasilnya kurang lebih hampir sama untuk jangkauan maupun rata-rata RSRP kuadrat saja. Untuk kualitas nilai yang dihasilkan masih dalam kategori yang sama dengan Sumaimo, yaitu sama-sama dalam kategori buruk. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Parameter coverage by throughput untuk downlink. Hasil pengambilan data dari coverage by throughput untuk downlink, rata-rata yang didapatkan untuk pengetesan di DKI Jakarta mempunyai nilai dengan kecepatan 990,11 kbps apabila dibandingkan dengan Sumaimo. Untuk Mumaimo, rata-rata hasil kecepatan yang dihasilkan hampir separuhnya dari Sumaimo, yaitu 990,11 kbps. Untuk jangkauan yang dihasilkan sangat jauh, berkurang dibandingkan dengan Sumaimo. Mumaimo menghasilkan jangkauan dengan total 67,61 km, dan hasil ini sangat kecil sekali apabila dilihat dari luas Jakarta yang kurang lebih 661 km. Sedangkan Sumaimo menghasilkan jangkauan dengan total 588,3 km. Next. Hasil pengambilan data dari coverage by throughput untuk uplink, rata-rata yang didapatkan untuk pengetesan di DKI Jakarta mempunyai nilai dengan kecepatan 257,11 kbps dengan area cakupan seluas 659,3 km. Dan ini termasuk dalam kategori sangat buruk.
Apabila dibandingkan dengan Sumimo, untuk Mumimo, rata-rata hasil kecepatan yang dihasilkan hampir separuhnya dari Sumimo, yaitu 257,26 kbps. Untuk jangkauan yang dihasilkan, kurang lebih sama dengan Sumimo. Mumimo menghasilkan jangkauan dengan total 659,3, dan hasil ini relatif tidak ada perbedaannya dengan Sumimo. Untuk Sumimo menghasilkan jangkauan dengan total 658,1. Dan akan dilanjuti dengan teman saya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, skema Sumimo dan Mumimo menghasilkan perbedaan nilai yang tidak cukup banyak. Walaupun skema Sumimo mempunyai nilai cenderung sedikit lebih bagus. Yang kedua, ada jangkauan area untuk skema Sumimo jauh lebih luas pada semua parameter pengujian dibandingkan dengan skema Mumimo. Yang ketiga, pada skema Mumimo, parameter coverage by CE+N, level downlink, dan coverage by throughput downlink menghasilkan jangkauan area yang sangat kecil dibandingkan dengan skema Sumimo yang mempunyai jangkauan relatif hampir sama dengan luas DKI Jakarta, yaitu seluas 661 km². Yang keempat, parameter coverage by CE+N, level downlink pada skema Sumimo menghasilkan nilai rata-rata 3,86 dB dengan area jangkauan 594,88 km². Sedangkan pada skema Mumimo menghasilkan nilai rata-rata 0,58 dB dengan area jangkauan jauh lebih kecil, yaitu 67,6 km². Yang kelima, parameter coverage by throughput downlink pada skema Sumimo menghasilkan nilai rata-rata 1683 kbps dengan area jangkauan 588,3 km². Sedangkan pada skema Mumimo menghasilkan nilai rata-rata 990,11 kbps dengan area jangkauan jauh lebih kecil, yaitu 588,3 km². Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.